Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali bersama AIM Channel Belajar untuk Berbagi. Masih bedah soal-soal TKA tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu nomor satu. Andi, Andri, Eko, dan Wawan membeli kaos dan celana olahraga sejenis. Andi membeli 2 kaos dan 3 celana seharga 290.000. Eko membeli 1 kaos dan 4 celana seharga 270.000. Jika Wawan membeli 5 kaos dan celana, maka harga yang harus dibayar Wawan berapa? Nah, di sini kita harus membuat persamaan. Persamaan yang pertama, persamaan Andri yaitu 2 kaos tambah 3 celana harganya 290.000. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan Eko, 1 kaos ditambah 4 celana 270.000. Dari sini nanti kita cari harga kaos dan harga celananya. Kalau sudah ketemu harga kaos dan harga celananya, maka untuk kawan 5 kaos dan 4 celana ini bisa kita tentukan. Baik, sebelum kita cari dengan cara eliminasi persamaan satu dan persamaan dua, ya. Kita susun, K-nya kita luruskan, kaosnya dan celananya juga kita luruskan. Tapi di sini K-nya belum sama atau celananya juga belum sama, ya. Jadi salah satunya harus kita samakan, lebih mudah kita samakan kaosnya. Kaosnya yang atas 2, yang bawah 1, maka kita balik saja, kita kalikan 1 yang atas dan yang bawah kita kalikan 2. Semua yang atas kita kalikan 1, hasilnya tetap. Dan yang bawah semua kita kalikan 2, ya. Jadi hasilnya 2K tambah 8C sama dengan 540.000 rupiah. Kemudian K-nya sudah sama. Di sini kita dua-duanya positif, maka kita kurangi. Berarti 3C yang sama sudah kita tidak hitung lagi, ya. Kita anggap sudah habis saja. Karena 2K dikurang 2K itu habis, ya. Jadi 3C dikurang 5C, 8C hasilnya nanti min 8 min 5C. 290 dikurang 540 nanti hasilnya adalah min 250. Jadi hasilnya min 5C, kemudian min 5-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi min 250.000 dibagi min 5, negatif bagi negatif positif, ya. 25 dibagi 5 adalah 5, sisanya nolnya masih ada 4. Jadi celananya adalah 50.000. Harga celananya adalah 50.000. Kemudian kita cari harga kaosnya. Kita substitusikan, pilih persamaan salah satu, mana yang lebih mudah di antara ini. Kelihatannya yang kedua ini, ya, 1K plus 4C sama dengan 270, ini kelihatannya lebih mudah. Jadi kita pilih yang itu. Jadi harga celananya sudah ada 50.000, 50.000 berarti 4C, 4 kali 50.000. 4 kali 50.000 adalah 200.000 sama dengan 270.000. Kemudian 1K ini bisa langsung K saja, K dikali 1, 1K saja, ya. 200.000-nya pindahkan ke kanan jadi dikurangi, jadi K-nya adalah 70.000. Jadi harga celananya 50.000 dan harga kaosnya 70.000. Nah, sekarang sudah ketemu harga celana dan kaosnya. Sekarang kita cari Wawan. Wawan membeli 5 kaos dan 2 celana. Berarti 5 dikali 70.000 ditambah 2 dikali 50.000, ya. Jadi 350.000 ditambah 100.000 adalah 450.000. Jadi yang harus dibayar Wawan adalah 450.000. Jawabannya adalah yang D. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 2. Sebuah toko menjual buku tulis dan pulpen dengan harga satu buah buku tulis adalah 13.000 dan satu pulpen harganya 7.000. Toko memberikan diskon pengurangan harga kepada pembeli jika membeli minimal sebanyak 6 barang seharga satu barang yang paling murah. Nah, jadi yang paling murah adalah pulpen, ya.
Jadi nanti dikurangi seharga pulpen ya. Kalau belinya minimal 6. Jika seorang pembeli membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen, maka harga total yang harus dibayar adalah, jadi 4 buku tulis dan 2 pulpen ya. Jadi dia bayarnya berapa? Ini dia membeli 4 buku dan 2 pulpen. Sekarang kita hitung 4 buku dan 2 pulpen, berarti 4 dikali harga buku 13.000 dan 2 dikali harga pulpen 7.000. Berarti ini 52.000 ditambah 14.000 adalah 66.000. Jadi dia harga belinya 66.000. Tapi dia membeli 4 buku dan 2 pulpen, itu adalah 6 barang ya. Karena dia membeli minimal 6 barang, maka ada pengurangan harga. Ada pengurangan harga seharga 7.000 karena pengurangan harga satu barang yang paling murah yaitu 7.000. Jadi 66.000 dikurang 7.000, maka yang harus dibayar adalah 59.000. 59.000 jawabannya yaitu yang B. Semoga bisa dipahami. Ini agak panjang ya, tapi untuk memahami saja. Nanti kalau sudah paham bisa lebih singkat-singkat lagi, lebih cepat juga bisa. Kita lanjutkan nomor 3 ya. Biaya sebuah jasa pengantar makanan membuat aturan sebagai berikut. Biaya tetap pemesanan ya, jadi kalau dia mesan biayanya 10.000, biaya pengantaran 4.000 per kilometer. Jadi setiap kilometer bertambah dia harus bayar menambah 4.000. Seorang pembeli memiliki uang tidak lebih dari 50.000 untuk sekali pemesanan jasa antar makanan. Berikut manakah pernyataan yang sesuai dengan masalah tersebut? Yang pertama kita lihat ya. Jika X menyatakan jarak pengantaran dalam kilometer, maka masalah tersebut bisa dimodelkan dengan bahasa matematikanya 4.000 kali X, karena X ini adalah jarak ya, jarak, jadi benar 4.000 tadi kan sudah dikatakan pengantaran ya 4.000 per kilometer, jadi 4.000 X ditambah 10.000 ini biaya pemesanan harus lebih kecil atau sama dengan 50.000. Nah, ini benar ya, karena dia punya uangnya 50.000 ya. Jadi ini benar. Kemudian ini soal model dari kementerian ya. Ini benar. Jarak pengantaran maksimal adalah 10 km. Nah, sekarang kita coba. Kalau X-nya 10 km. Nah, ini masih memenuhi syarat ini enggak ya. Jarak pengantaran maksimal 10 km. 4.000 dikali 10 adalah 40.000, ditambah 10.000 50.000. Ya, masih bisa memenuhi syarat lebih kecil atau sama dengan 50.000 ya. Jadi biayanya masih cukup bila jarak maksimalnya adalah 10 km. Ini juga benar. Jika jarak pengantaran 11 km, maka uang yang dimiliki masih cukup. Jelas nggak cukup ya, tadi ini udah 10 km aja udah 50.000, 11 km nanti jadi 54.000 ya. Jadi uangnya kurang, jadi ini salah. Penambahan jarak setiap 1 km akan dikenakan tambahan biaya sebesar 14.000. Jelas ini salah ya. Karena biaya pengantaran adalah 4.000 per kilometer. Jadi biaya jarak setiap 1 km akan dikenakan tambahan, yang benar adalah 4.000 rupiah. Jadi ini juga adalah salah. Demikian contoh nomor 3. Kemudian yang berikutnya nomor 4 ya. Perhatikan gambar suasana pasar daging berikut. Bu Rizka ke pasar daging ingin memasak daging rendang dan sop kuah tulang untuk disajikan saat berbuka puasa. Harga 4 kg daging dan 5 kg tulang adalah 800.000 dan harga 2 kg daging dan 3 kg tulang adalah 440.000. Bu Rizka hanya membawa uang sebesar 500.000. Nah,
Kita harus tahu dulu harga 1 kg daging dan harga 1 kg tulangnya dari dua pernyataan ini ya. Pernyataan yang kedua, kemudian kita eliminasi ya. Dengan cara tentunya kita samakan dagingnya atau tulangnya. Kita samakan dagingnya saja ya, karena ini yang pertama 4, yang kedua baru 2. Jadi yang pertama kita kalikan 1 dan yang kedua kita kalikan 2 supaya D-nya sama-sama 4. Yang atas kita kalikan 1 nih hasilnya tetap ya. Yang bawah kita kalikan 2, semuanya kita kalikan 2, ini hasilnya. Dan D-nya dagingnya sudah sama-sama 4. Ini kita kurangi ya, kita kurangi. Nah, jadi sama-sama positif. 5 dikurang 6 adalah min 1 T, dan 800 dikurang 880.000 adalah min 80.000. Jadi harga tulangnya adalah min 80.000 dibagi min 1, min dibagi min plus ya. Jadi harga tulangnya 80.000 per kilogram. Kemudian kita cari harga dagingnya dengan cara substitusi salah satu persamaan ini. Kita pilih yang kedua, kelihatannya lebih mudah. 2D ditambah 3T sama dengan 440.000. Harga tulangnya adalah 80.000, jadi T-nya kita ganti dengan 80.000. 3 kali 80.000 adalah 240.000. 240.000-nya kita pindahkan ke kanan, jadi dikurang. 440 dikurang 240, 240, jadi 200.000 rupiah. Nah, 2D sama dengan 200.000, 2-nya dipindahkan ke kanan jadi pembagi ya. Jadi D-nya adalah 100.000 rupiah. 200 dibagi 2 ya, 200.000 dibagi 2 adalah 100.000 rupiah. Jadi harga daging 100.000, harga tulang adalah 80.000 per kilogram. Sekarang kita lihat pernyataan ini. Uang Bu Rizka cukup, pernyataan manakah dan dari berikut ini jika Bu Rizka memerlukan 3 kg daging untuk membuat daging rendang dan 2 kg tulang untuk membuat kuah tulang. Ya. Kita lihat uang Bu Rizka cukup untuk membeli 3 kg daging dan 2 kg tulang. 3 kg daging berarti 3 kali 100.000, 300.000 ya. 2 dikali 80.000, 160.000. Berarti jumlahnya adalah 300.000 ditambah 160.000 adalah 460.000. Berarti uangnya masih cukup ya, karena dia bawa uangnya 500.000. Berarti pernyataan ini adalah benar ya. Nah, ini kita hitung di sini 460.000 ya. 2 daging dan 2 tulang. Jadi uang Bu Rizka masih cukup untuk membeli 2 kg daging dan 3 kg daging dan 2 kg tulang. Kemudian harga 1 kg daging adalah 100.000. Nah, ini sudah kita cari tadi, 1 kg daging adalah 100.000, juga benar ya. Benar. Harga 1 kg tulang adalah 90.000. Nah, kita cari tadi harga 1 kg tulang adalah 80.000, berarti pernyataan yang ketiga adalah salah ya. Uang kembalian sebesar 40.000. Nah, tadi sudah kita hitung sama-sama. 3 kg daging dan 2 kg tulang adalah 460.000. Maka kembaliannya, uangnya 500, maka kembaliannya adalah 40.000. 500.000 dikurang 460.000. Benar ya, berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Demikian sistem persamaan linear 2 variabel, semoga bisa dipahami. Dan kalau kurang jelas diulang-ulang kembali supaya lebih jelas, karena ini hanya supaya caranya bisa dipahami ya. Nanti kalau sudah paham bisa lebih cepat lagi ya. Semoga bermanfaat. Demikian bersama Aib Channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.